Iya, selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Pada kesempatan malam ini, prediksi Hongkong tanggal 26 Juli, saya akan coba untuk membagikan sedikit pengalaman saya berkaitan dengan togel. Jadi secara khusus di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya di mana selama saya terjun ke dunia togel, ada beberapa angka dan pola-pola tertentu yang menjadi rahasia saya. Namun di sini saya mencoba untuk berbagi. Jadi jika teman-teman ada yang merasa cocok, jangan skip video ini dan ikuti terus sehingga menjadi satu ilmu tambahan untuk teman-teman yang menyaksikan video singkat penjelasan dari saya ini. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk memberi dukungan di channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu berlangganan setiap video baru dari saya. Jadi kita lanjut saja untuk mempersingkat. Dari 3 kategori yang teman-teman bisa melihatnya sendiri. Di situ kategori pertama adalah angka hidup, lalu kemudian yang kedua angka mati, dan yang ketiga adalah angka abadi. Kenapa saya katakan sebagai angka hidup? Karena menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya dari track atau resul harian dan paduan dari pola rumusan saya, angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 adalah angka yang selalu muncul untuk pasaran Hongkong. Sehingga kesimpulannya saya sendiri mengategorikan angka hidup ini menjadi angka ikut paling kuat untuk putaran Hongkong. Jadi teman-teman bisa melihatnya di resul harian untuk lebih jelasnya. Lalu kemudian di kategori kedua, saya secara pribadi mengambil angka 0, 1, 3, dan 7 sebagai angka mati. Angka mati ini bukan berarti tidak muncul di resul harian, tetapi angka mati yang saya maksud di sini angka yang paling jarang muncul di ekor. Kalaupun muncul dalam sebulan, kita bisa hitung maksimal 7 sampai dengan 8 kali. Jadi misalnya kalau dalam sebulan belum pernah muncul dan bulan berikutnya muncul sekali, itu teman-teman bisa mengikutinya sampai 3-4 putaran, karena angka 1, 0, 3, dan 7 ini punya peluang besar untuk muncul di ekor selama 4 sampai dengan 5 hari. Tetapi selanjutnya dia dengan sendirinya akan tenggelam secara perlahan-lahan masuk ke bulan-bulan berikutnya lagi. Maka itu saya jadikan sebagai angka mati yang jarang muncul di ekor. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat di resul harian pasaran Hongkong. Lalu kemudian di kategori yang ketiga, di mana untuk kategori yang ketiga, di mana angka yang saya bawakan dan saya kategorikan dalam angka abadi. Kenapa saya mengatakan sebagai angka abadi? Di sini yang saya maksud adalah angka 0, 1, 2, dan 6 selalu menjadi angka yang sering muncul di setiap putaran. Di situ teman-teman bisa melihat angka 0 dan 1 termasuk dalam angka mati yang jarang muncul di ekor, sehingga angka yang paling kuat dari angka hidup dan angka abadi ini adalah 2 dan 6. Itu adalah angka yang sering muncul. 0 dan 1 muncul tetapi jarang munculnya di ekor. Apalagi untuk angka 1 hampir 3 minggu atau hampir sebulan angka 1-nya belum pernah muncul lagi di ekor. Untuk itu teman-teman bisa melihat kembali pola pergerakan dari resul hariannya dan
trik rumusan dari teman-teman sendiri, sehingga dari angka-angka ini teman-teman paling tidak dalam seminggu bisa 5-4 kali JP. Kalau wajar kalau kita bermain dalam seminggu 2-3 kali patah, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau sudah sampai 5-6 bahkan sampai 1 minggu full kita tidak pernah JP, ya sebaiknya saya sarankan kita berhenti untuk bermain togel. Jadi pola permainan saya sebenarnya sederhana. Jadi dengan pola-pola rumusan yang saya sering gunakan mungkin sekitar 20 atau 30-an rumus yang selalu saya gunakan, namun saya sesuaikan satu persatu dengan resul hariannya. Jadi jika misalnya rumusan 1 atau rumusan 3 yang selama 3 resul terakhir angkanya masuk, maka itu akan saya pergunakan 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Lalu yang berikut di sini, semalam tanggal 25 saya sempat memberikan prediksi Hong Kong dengan pola rumusan yang berbeda, tidak sama seperti yang sekarang. Karena 2 kali patah, maka malam ini saya coba untuk ganti dengan rumusan yang ke-10. Malam sebelumnya saya menggunakan rumusan saya yang ke-18 kalau tidak salah. Itu pola rumusannya, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan rumusannya bisa dicatat. Saya langsung menyebutkannya di sini. Untuk rumusan yang kemarin saya gunakan, kepala ditambah ekor. Saya ulangi, kepala ditambah ekor, kita naikkan 1 dan turun 1. Sebagai contoh, di resul kemarin 89 20, 2 ditambah 0 kita mendapatkan angka 2, lalu turun 1 menjadi 1, naik 1 menjadi 3. Jadi untuk angka ikutnya 1, 2 dan 3, lalu kemudian kita versuskan dengan angka 1 kita tasien menjadi 4, angka 2 nya kita tasien menjadi 9, dan angka 3 nya kita tasien menjadi 6. Namun sayang resulnya 4, 3, 5, 9, sedangkan angka kita hanya masuk di angka 4, 3, 6, dan 9. Jadi masuk di kategori zong. Maka dari itu untuk malam ini saya mencoba dengan rumusan saya yang ke-10. Jadi dengan pola rumusan teman-teman bisa melihatnya di sini. Saya gunakan rumusan as ditambah ekor, kita turunkan 3 kali, lalu indeks naik 2, kemudian kepala ditambah ekor naik 3, naik 4, dan turun 1. Jadi dengan pola rumusan ini kita mengambil kuncian dari resul harian. Untuk teman-teman yang mungkin punya niat atau punya keinginan mendapatkan rumus-rumus dari saya, bisa nanti hubungi saya di Messenger ataupun di WA, di grup Facebook juga boleh. Jadi di situ saya akan mencoba untuk berbagi pola rumusan saya, dan jika teman-teman merasa dari salah satu rumusan ada yang cocok, bisa dipergunakan. Nah, lalu kemudian di sini sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman bahwa, dan saya selalu ingatkan, tidak ada rumusan yang sifatnya abadi. Setelah saya terjun ke dalam dunia togel, banyak hal yang saya temukan di sini, terutama berkaitan dengan rumusan. Sepandai-pandainya kita merumus, belum tentu angka yang kita rumuskan itu selalu JP setiap hari. Karena pola rumusan yang kita gunakan semua kembali di tangan bandarnya. Di mana-mana tidak ada bandar yang ingin kalah, sehingga
Sekali lagi, sepandai-pandainya kita merumus, pasti tetap akan ada patahnya. Untuk itu, setiap prediksi atau pola rumusan yang saya bagikan bisa dijadikan sebagai perbandingan. Untuk rumusan yang tadi saya maksud, rumusan ke-10 dengan resul harian, di sini saya akan menjelaskan dari resul 6, 3, 5, 3. 6 ditambah 3 ada 9, turun 3 menjadi 6, 6 kita indeks menjadi 1, naik 2 menjadi 3. Lalu kemudian kepala tambah ekor, 5 tambah 3 8, naik 3 menjadi 12. 8 tambah 3 menjadi 11, 1 dan 1 ada 2. Kita naikkan 4 menjadi 6, kita turunkan 1 menjadi 5. Dengan demikian, angka yang kita dapatkan ini berkaitan dengan angka hidup yang saya maksud. Teman-teman bisa melihat di samping kanannya. Angka hidup yang kita dapatkan di sini angka 2, 5, 6 dan 8. Jadi dari angka hidup ini 4 digit itu akan menjadi angka ikut paling kuat. Jadi di situ resul selanjutnya 2805 kita mendapatkan ekor 5. Sedangkan 28-nya masuk di as dan kop. Lalu kemudian dari angka hidup itu kita versuskan dengan angka mati. Angka mati yang kita dapatkan dari pola rumusannya adalah 1 dan 3. Untuk itu sekarang kembali lagi ke teman-teman. Jika mempunyai AI atau pola rumusan yang berbeda, bisa dipadukan atau bisa disesuaikan, mau diambil angka 1 dan 3 atau angka dan kosong. Jadi itu kembali ke pilihan dari teman-teman sendiri. Untuk saya pribadi, saya selalu memilih angka 0 dan 7 ataupun 1 dan 3 tergantung dari resul harian yang keluar, peluangnya mana yang lebih banyak. Jadi misalnya angka 0 di beberapa resul terakhir misalnya lebih banyak, berarti secara otomatis angka 0 akan saya bawakan, sedangkan 3 atau 1 bisa saya jadikan sebagai cadangan tunggal bom 13, 17 dan 37. Lalu kemudian di sini saya langsung saja ke resul terakhir untuk malam ini. Resul terakhir 4359 ya, 4359, di mana 4 ditambah 9 ada 13, 3 dan 1 ada 4, kita turunkan 3 menjadi 1, indeks 6, naik 2 menjadi 8. Lalu kemudian 5 ditambah 9 ada 14, 4 dan 1 ada 5, naik 3 menjadi 8, naik 4 menjadi 12, 2 dan 1 ada 3, 3 turunkan 1 menjadi 2. Lalu kemudian dari pola rumusan ini kita mendapatkan angka hidupnya 25, 6 dan 8, di mana angka 8 adalah angka yang keres, sehingga untuk malam ini kemungkinan besar angka 8 menjadi angka tunggal. Lalu kemudian untuk angka abadinya di sini kita mendapatkan angka 2 dan 6. Dengan demikian jelas bahwa rumusan kita malam ini angka ikut yang paling kuat di sini adalah 2, 6 dan 8. Kita versuskan dengan angka mati dari pola rumusan, kita mendapatkan angka 1 dan 3. Dari angka 1 dan 3 ini saya secara pribadi yakin bahwa 1 dan 3 akan muncul, tetapi kita tidak tahu, tergantung dari bandarnya. Jadi di sini angka 0 dan 7 saya sarankan kepada teman-teman, jika ragu dengan angka mati 1 dan 3 bisa diganti 0 dan 7. Lalu kemudian untuk BBF dan pola tarung, di sini BBF yang kita dapatkan dari pola rumusan 1, 2, 3, 5, 6 dan 8. Jadi teman-teman yang jika ingin menggunakan angka BBF 13-nya kalau mau dibuang silakan dan ganti dengan 07. Untuk pola tarungnya di sini di angka 1, 2, 3 versus 5, 6, 8 dengan top 2D di sini 15, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 36 dan 38. Untuk bermain amannya, kalau teman-teman merasa kurang yakin atau masih ragu bisa di BB, tetapi jika merasa yakin silakan di betting secara lurus.
Jadi sekali lagi teman-teman, ingat untuk angka mati dan angka abadi kita, lalu kemudian angka hidup kita malam ini. Semoga hasil atau pola rumusan kita malam ini kita kembali lurus. Dan saya juga minta maaf karena putaran sebelumnya 2 kali kita zong, namun malam ini saya mencoba sedikit lebih panjang video ini, sekaligus membagikan pengalaman pribadi saya terkait dengan togel khusus putaran Hongkong. Dan ingat, jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan komentar, masukan, usul dan saran agar channel ini ke depan semakin berkembang. Dan jika channel ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, dan yang belum like, saya minta like-nya dan dukungan untuk membagikan link video ini. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan, jadikan angka dan pola rumusan saya sebagai perbandingan. Jika teman-teman merasa cocok bisa diambil, jika tidak bisa diabaikan. Karena di sini saya juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun semua keputusan di tangan bandar. Kemudian kita lanjut lagi ke angka terakhir, di mana saya membawakan angka cadangan untuk berjaga-jaga. Angka yang saya kuatkan ada di angka 12, 13, 23, 56, 58 dan 68. Lalu kemudian untuk angka bom di sini saya secara pribadi kuatkan di 3 lain, angka 25, 26 dan 28. Jadi di sini angka 28 dan 26 menjadi angka yang paling kuat untuk putaran malam ini, tetapi saya pribadi saya tunggalkan di angka 2 dan 8 karena di dalam track rumusan kita mendapatkan angka 8 crash kembar, dan 2 menjadi angka abadi yang selalu muncul, 6 menjadi angka abadi. Demikian rumusan dari